Bandung punya banyak cerita soal pertemuan budaya. Salah satunya bisa kita temuin di sebuah bangunan yang kalau dilihat sekilas mungkin nggak langsung kita kira sebagai masjid. Tapi justru dari situ Masjid Lodze II Bandung jadi menarik karena mempertemukan dua budaya Tionghoa dan Islam dalam satu ruang yang sama. Dalam Islam, masjid bukan cuma tempat untuk sholat. Lebih dari itu, masjid juga jadi ruang yang membawa suasana tenang, teratur, dan penuh makna spiritual. Makanya, bentuk masjid di setiap daerah bisa berbeda-beda karena selalu menyesuaikan dengan budaya di sekitarnya. Masjid Lodze II berdiri tahun 1997 lewat Yayasan Haji Karim Oei. Menariknya, bangunan ini awalnya cuma ruko biasa di kawasan Tamblong, Bandung. Seiring waktu, fungsinya berubah jadi tempat ibadah. Dari sini kita bisa lihat kalau masjid itu nggak selalu harus dibangun dari nol, tapi bisa tumbuh dari ruang yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Kalau dilihat dari luar, nuansa Tionghoa di masjid ini langsung terasa. Warna merah dan kuning cukup dominan, ditambah lampion dan bentuk bangunan yang mirip kelenteng. Tapi begitu masuk ke dalam, kita tetap menemukan elemen penting dalam masjid, seperti arah kiblat, mihrab, dan ruang sholat. Rasanya seperti melihat dua dunia yang berbeda, tapi bisa hadir bareng dalam satu tempat. Disinilah akulturasi budaya terlihat jelas. Budaya Tionghoa muncul lewat tampilan visualnya, sementara nilai Islam hadir lewat fungsi dan arah ibadahnya. Keduanya nggak saling menghilangkan, tapi justru saling melengkapi. Dan dari situ kita bisa paham kalau identitas Islam itu nggak harus selalu tampil dalam bentuk yang sama di setiap tempat. Masjid ini juga punya peran yang lebih luas dari sekedar tempat sholat. Di sini ada kegiatan belajar, ruang interaksi sosial, sampai pembinaan untuk para mu'alaf. Buat masyarakat Tionghoa yang baru mengenal Islam, suasana di masjid ini terasa lebih dekat, nyaman, dan tidak asing. Setiap bagian dari masjid ini sebenarnya punya makna. Warna merah misalnya, dalam budaya Tionghoa melambangkan keberuntungan. Sementara itu, kaligrafi Arab tetap jadi penanda kuat nilai-nilai Islam. Jadi, keindahan masjid ini bukan cuma dari tampilannya, tapi juga dari makna yang ada di dalamnya. Masjid Lodze II bukan cuma soal bangunan yang unik, lebih dari itu. Tempat ini nunjukin kalau dua budaya yang berbeda bisa tetap berjalan berdampingan, tanpa harus kehilangan jati dirinya. Dari sini kita belajar kalau perbedaan itu nggak selalu jadi batas. Kadang justru dari perbedaan itu, kita bisa nemuin cara untuk saling memahami dan akhirnya saling mendekat. Dilihat dari arsitektur bangunan, itu lihat, ini adalah percampuran antara seni dari Tiongkok dan Timur Tengah. Kemudian kalau yang ini seperti kancing baju ya, jelas seperti kancing baju kan, karena ini menunjukkan persaudaraan ya. Persaudaraan kita itu dipersatukan gitu. Kalau ini emang Tiongkok ya Satya? Betul, ini Tiongkok asli. Jadi ini ada filosofisnya. Kenapa di
didesain sedemikian rupa karena memang Masjid Lausa II Bandung itu dikenal dengan para mualaf itu yang kita target itu adalah dari keturunan Tionghoa. Cuma qadarullah kalau di Masjid Lausa II Bandung karena posisinya strategis bukan daerah pecinan ya, ternyata yang mualafnya itu yang dari Tionghoa itu bisa itu dengan jaring gitu. Jadi teman-teman Tionghoa itu mereka pengen masuk Islam itu mencari komunitas Islam, mencari masjid yang desainnya itu tidak jauh berbeda dengan adat kebudayaan dari Tionghoa gitu. Jadi mereka kita dalam pion, makanya kita desain sedemikian rupa dalam pion, jadi pelenteng gitu. Supaya apa? Supaya teman-teman kita yang dari keturunan itu masuk Islamnya itu tidak menjadi tidak kaget dan takut.